tasbih, jangan malas-malas bertahmid, jangan sungkan-sungkan bertakbir, jangan malas-malas bertahmid, karena setiap ucapan itu nilainya sedekah untukmu dari Allah. Inna bi kulli tasbihatin shadaqah wa bi kulli takbiratin shadaqah wa bi kulli tahmidatin shadaqah wa bi kulli tahlilatin shadaqah. Setiap ucapan tasbih nilainya sedekah, setiap ucapan tahmid nilainya sedekah, setiap ucapan takbir nilainya sedekah, setiap ucapan tahlil nilainya sedekah. Maka jangan malas-malas untuk menyebut kalimat-kalimat thayyibah, karena di dalamnya ada keberkahan dan kemuliaan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah lebih banyak anak-anak mudanya dan makhluk halusnya, maka kajian malam ini kita akan coba mengupas satu di antara sekian banyak misteri yang tersembunyi di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi, yang saya percaya jarang dibuka ke tengah-tengah kita. Padahal ini ilmu tersirat dari Allah untuk kita. Dan pesan malam ini saya sampaikan untuk anak-anak muda. Anak-anakku, simak pesan apa dari Allah di balik perjalanan Mi'raj Nabi untuk menjadi kunci sukses kalian di muka bumi. Anak-anak, di antara pesan tersirat itu, ingatkah kalian dalam perjalanan Mi'raj Nabi pernah menembus 7 lapis langit? Bujur? Bujur. Berangkat dari Palestina, menembus langit pertama. Nabi dipertemukan oleh Allah dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi kita paling junior dipertemukan dengan nabi-nabi yang lebih senior. Pertanyaannya, bagaimana akhlak Nabi selaku junior ketika berjumpa dengan yang senior? Bagaimana akhlak Nabi ketika menjadi orang yang paling muda berjumpa dengan orang-orang yang tua? Ini akan kita kupas malam ini. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kayak lagi iklan. Dari bumi Nabi menembus 7 lapis langit. Langit pertama, Nabi dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua dipertemukan dengan Nabi Isa alaihissalam. Langit ketiga ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit keempat Nabi dipertemukan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit kelima dipertemukan dengan Nabi Allah Harun alaihissalam. Langit keenam dipertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam. Sampai langit ketujuh Nabi dipertemukan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua nama nabi-nabi yang tadi sudah saya sebutkan, mereka lebih dulu dihadirkan Allah sebelum Nabi kita Muhammad. Artinya mereka lebih tua, artinya mereka lebih senior, artinya Nabi kita lebih junior. Bagaimana akhlak Nabi ketika berjumpa dengan yang tua? Nabi memberikan penghormatan untuk mereka semuanya. Ini pelajaran buat yang muda. Ingin berkah hidupmu, ingin naik derajatmu, ingin dekat dengan Tuhanmu, salah satunya warnai dirimu dengan akhlak yang indah. Hormati orang-orang yang lebih tua yang ada di sekelilingmu. Bujur, bujur. Puncak penghormatan yang ditunjukkan Nabi kepada mereka yang lebih senior.
Lihat, Nabi sudah naik ke langit, ketemu Allah dan berperintah 50 rakaat sholat sehari semalam. 50 Pak. Untung enggak terjadi. Coba kalau terjadi 50 waktu sholat sehari semalam, kita tak punya waktu lain kecuali ibadah. 5 waktu saja banyak yang bolong, apalagi 50. Bujur, Nabi turun ketemu Nabi Musa. Ditanya Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa? Sholat wahai Musa. Jumlahmu berapa dapatnya? 50. Cepat kamu naik lagi Musa. Naik lagi Muhammad. Umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Umatku yang gagah, kuat, mereka saja teledor Muhammad. Naik Muhammad. Nabi naik Pak. Turun lagi, diskusi lagi dengan Nabi Musa. Naik lagi. Sebenarnya pesan apa yang ingin diajarkan Nabi? Kalau kalian ada apa-apa, yang muda itu jangan malas-malas ajak bicara orang-orang yang lebih tua. Ayah ibumu, guru-gurumu, kakak-kakakmu, minta pendapat dari mereka, karena mereka pasti lebih banyak pengalamannya ketika ketimbang kita yang muda. Yang muda harus sharing kepada yang tua, karena yang tua pernah jadi muda, yang muda belum pernah jadi tua. Bujur, maaf, ini perlu saya sampaikan karena anak-anak zaman sekarang merasa dia S1, S2, S3, merasa paling pintar, lalu ketika akan buat apa-apa malas betul mengajak bicara ayah ibunya, padahal mereka itu belum punya pengalaman, sementara yang tua-tua sudah merasakan asam garam kehidupan. Bujur, mimpi hidupmu akan berkah kalau kamu tidak mau ngajak bicara ayah ibumu dalam urusan amalmu, karena mungkin ketika kau berbicara ayah ibumu sering mengangkat tangannya di tengah malam memohon kemudahan dari Allah untuk semua usaha. Maka anak-anakku, pesan saya, hormati yang tua. Ada apa-apa minta pendapat dulu dari yang lebih tua, insya Allah. Ini pesan buat anak-anak Pak. Anak sekarang ini boro-boro minta pendapat dengan ayah ibunya. Kadang-kadang orang tuanya di nomor sekian kan, mimpi hidup akan berkah. Anak-anakku, orang tuamu itu kunci berkah dari Allah untukmu. Al-barakah ma'a akabirukum. Kata Nabi, keberkahan dari Allah akan datang kepadamu manakala masih ada orang tua di sekelilingmu. Pulang dari masjid ini, buktikan sayang, rumah kita akan terasa gersang ketika tidak ada ayah ibu lagi di dalam rumah kita. Tapi ketika di rumah ada orang tua kita, terasa lebih berkah, jauh dari kegersangan. Di kampung ini kalau nggak ada sesepuhnya, nggak ada yang tua-tuanya, pasti terasa gersang Pak. Makanya ada orang-orang tua-tua di sekitar kita, itu bentuk berkah masih ada di sekeliling kita. Kita doakan orang-orang tua yang hadir hari ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, biar panjang juga keberkahan dari Allah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salatullah. Baru jadi S1, S2, S3 sudah sombong gak mau minta pendapat dari ayah ibunya. Padahal Nabi kita itu lebih dari S3 Pak. Nabi yang paling sempurna, Nabi yang paling mulia. Walaupun Nabi terakhir, tapi Nabi Muhammad nanti jadi Nabi yang pertama yang akan masuk ke dalam surga. Tapi kebesaran, kehebatan, kemuliaan itu Nabi sampingkan. Tidak ada kesombongan dalam dirinya. Nabi tetap mau menghormati nabi-nabi yang lebih tua, nabi-nabi yang lebih senior yang Allah pertemukan dalam perjalanan Mi'rajnya. Sekali lagi pelajaran Mi'raj mengajarkan yang muda hormati yang lebih tua. Anak-anakku, pasang kupingmu. Mau jadi apa hari tuamu nanti? Jawabannya apa yang sudah kau lakukan di masa muda.
Mimpi kalian bisa panen padi kalau yang kalian tanam hari ini adalah hanya rumput ilalang saja. Mimpi nanti masa tua kalian, banyak anak-anak muda akan hormat kepada kalian. Kalau tidak kalian mulai hari ini, masa muda kalian hormati siapapun yang lebih tua yang ada di sekeliling kalian. Ini perlu saya sampaikan kepada mereka, Pak, karena sekarang banyak anak-anak sudah tidak hormat lagi. Jangankan kepada ayah ibunya, kepada gurunya pun dia lawan dan dia kurang ajar. Bapak Ibu sering nonton TV nggak? Berapa banyak guru yang tewas di tangan muridnya? Ada di satu daerah seorang guru menegur santri siswanya, jangan merokok di sekolah. Muridnya marah, pulang dari sekolah gurunya dihadang, dia ada teman-teman lainnya, gurunya dikeroyok sampai meninggal dunia. Mimpi dunia pendidikan akan jadi berkah kalau murid sudah melawan gurunya. Mimpi kalian enak zaman sekarang ini belajar sama guru. Paling guru cuma bisa melotot, membentak. Saya dulu merasakan ketika di pondok, masya Allah Pak, guru kami itu ya Allah strength, disiplin. Kalau ngajar di kelas ada santri cengar-cengir, bercanda dilempar pakai penghapus Pak. Dan rata-rata guru kami ini keluaran dari Arab semuanya. Ada guru saya dari Kuwait, alumni Kuwait. Ada guru saya alumni Mesir. Ada guru saya alumni Makkah. Mereka ini rata-rata pelempar penghapus tercepat semua, karena biasa melempar jumroh. Yang dilemparkan setan, sudah terlatih tentunya. Dilempar pakai penghapus pernah, dilempar pakai meja pernah. Tapi kami santri zaman dulu gak pernah marah, gak pernah terdengar kata Komnas HAM keluar dari mulut kami. Gak pernah kami ngadu ayah ibu, karena kami punya prinsip sebagai santri. Ana Abdul Lima Anda Manihalfa, saya siap jadi budak hamba saya sekalipun bagi siapapun yang sudah berkenan mengajarkan satu kebaikan kepada saya. Gak pernah marah. Anak-anakku bahkan dulu kalau kami dihukum oleh guru lalu pulang ngadu dengan ayah ibu, nggak kayak zaman sekarang. Anak siswa dihukum gurunya, lapor sama orang tuanya ngedatangin sekolahan, ngeroyokin gurunya. Zaman kami dulu nggak pernah ada kejadian orang tua ikut-ikut ngebelain anaknya Pak. Anaknya yang malah dimarahin. Saya ingat betul dulu ketika di pondok anak-anakku saya pernah minggat dari pondok. Tapi minggatnya bukan ke tempat maksiat, minggat hasanah. Minggatnya baik. Dulu saya pondok di pesantren Arya Palembang Pak. Tahu Palembang? Berau belok kanan. Naik pesawat jam 7. Saya sekolah di pondok. Maaf Pak, malam ini saya harus merubah gaya ceramah saya karena saya di depan saya banyak anak-anak. Ngadepin anak-anak, ceramahnya harus pakai cerita. Kalau nggak pakai cerita, nanti kita saja yang ceramah, mereka bercerita. Anak-anak, dulu saya sekolah di Pondok Arya pesantren. Baru masuk saya mendengar ada ulama terkenal namanya Kiai Haji Zainuddin MC. Lagi naik-naik daunnya tahun 90-an Pak. Lagi naik-naik daun, lagi terkenal-terkenalnya, lagi masa mudanya. Datang ke kampung saya Palembang, ceramah di Masjid Agungnya. Saya ngefans dengan beliau karena cita-cita saya pengen jadi ulama seperti beliau. Akhirnya saya mengatur strategi bagaimana bisa pergi ke Masjid Agung. Ternyata acaranya malam baru dimulai. Beliau baru naik panggung jam 10 malam. Sementara kami anak pondok, maghrib gerbang sudah ditutup. Tidak ada pilihan lain untuk bisa hadir ke masjid kecuali manjat dinding. Minggat. Akhirnya saya cari teman-teman di pondok mana yang juara minggat. Saya datangi mereka. Saya tanya teknik minggat seperti apa. Ketemu ada 3 teman saya paling juara minggat.
Setiap kali minggat tidak pernah tertangkap basah. Saya belajar ilmu dari mereka. Saya datangi mereka, bro, ajarkan kepada saya teknik minggat. Mereka heran, anak baik malah jadi imam untuk minggat. Dia tanya saya, kemana minggatnya nanti Ahmad? Karena ajarkan dulu, kalau kita selamat nanti saya kasih bocoran kita akan minggat kemana. Nonton biskop ya? Ntar nanti saya kasih tahu. Main biliar ya? Ntar. Nongkrong-nongkrong di pasar? Ntar. Ajarkan dulu saya. Begitu sudah diajarkan teknik minggat, manjat dari lantai 2, loncat ke lantai 1, aman, gak ketahuan petugas. Akhirnya teman saya nanya, kemana kita akan minggat? Insya Allah saya bilang, minggat kita, minggat hasanah. Hasanah gimana? Yang namanya minggat pasti salah. Ini tidak salah. Kita akan minggat ke Masjid Agung, kita mendengarkan ceramah. Marah teman saya, Pak. Kalau tahu minggatnya cuma untuk ceramah, kami nggak mau. Emang kita kurang selama ini pondok diceramahin? Melek mata telat bangun subuh diceramahin. Mau tutup mata telat tidur diomelin guru. Udah tiap hari kita diceramahin. Pokoknya kami nggak mau ikut kamu Ahmad. Kami mau manfaatkan mumpung masih bisa minggat. Kami mau nonton biskop, main biliar, merokok, nongkrong. Akhirnya mereka pisah, meninggalkan saya sendiri menuju ke masjid. Saya dari awal pasang niat saya minggat mau dengerin ceramah ke Haji Zainuddin MC. Selesai ceramah jam 12 malam lewat, Pak. Janjian lagi dengan teman saya. Karena sudah ada gesekan, nampak tidak ada kekompakan. Akhirnya begitu masuk pondok, kami ketangkap basah oleh sampah. Di sidang kami subuhnya dilaporkan dengan pimpinan pondok pesantren, dibariskan di berempat di hadapan santri semuanya. Pimpinan pondok bertanya satu persatu, hei, kalian pindah kemana? Nonton biskop Buya. Dipukul pakai serotan 1 kali. Ketar. Santri kedua, kamu pindah kemana? Main biliar Buya. Ketar. Santri ketiga, kamu pindah kemana? Ketar. Ada asisten merokok Buya. Ketar. Terakhir saya yang keempat, modal ide. Saya yakin saya akan dipukul karena yang paling bagus nanti alasannya cuma saya. Yang lain ini makhluk mubazir. Minggatnya nggak benar. Saya cuma minggat ceramah. Saya yakin guru saya nggak pukul saya. Saya ditanya guru saya, Ahmad, kamu minggat kemana? Saya bilang, guru, insya Allah saya tidak seperti makhluk-makhluk ini. Kemana kamu minggat? Saya insya Allah minggat hasanah. Kemana kamu minggat? Saya tidak mengecewakan guru. Kamu minggat, saya sudah kecewa. Kemana kamu minggat? Dengerin ceramah ke Haji Zainuddin MC. Saya minggat ke Masjid Agung. Malah 3 kali saya dipukul. Ketak. Kalau tahu model begini lebih baik saya alasan nonton biskop. Marahkah saya? Tidak. Saya tetap hormat dengan guru saya. Saya tetap yakin guru saya pasti punya harapan tertentu menghukum saya. Itu akhlak kami. Gak pernah kami marah dia. Gak pernah. Teman saya disuruh istirahat, saya sendiri yang ditambah hukumannya oleh guru saya. Marahkah saya? Enggak. Saya tetap hormat. Karena saya yakin ada sesuatu di balik ini. Hukuman tambahan saya apa? Karena saya alasannya minggat dengerin ceramah. Akhirnya saya dihukum tambahan jam 12 malam. Saya diajak ke kuburan disuruh ceramah. Bayangin Pak hukumannya. Jam 12 malam dilepas di tengah-tengah kuburan angker, ditinggalkan sendiri, disuruh ceramah, dikasih tema tentang kematian. Apa nggak kencing di celana? Kalau itu tidak saya lakukan, saya tidak diluluskan. Saya mikir daripada saya tidak lulus, lebih baik saya ambil resiko walaupun harus kesurupan.
Saya ditaruh di tengah kuburan, guru saya di ujung ngasih kode. Mulai. Saya saking takutnya Pak. Sebelum ditinggalkan sendiri, guru saya bilang, ini kamu berdiri di sini, di kuburan ini masih tangannya masih segar. Kabarnya tadi siang preman terbunuh, dibacok, dimakamkan di sini. Kamu berdiri di sini, kamu ceramah tentang kematian. Kalau kamu tidak lakukan hukuman ini, kamu tidak diluluskan. Guru saya berdiri berapa meter di pinggir jalan, saya di tengah-tengah sendirian Pak. Modal nekat saya tutup mata saya. Guru saya berkata, mulai. Dari jauh saya langsung tutup mata, tidak mengucap salam, tidak baca hamdalah, langsung membaca ayat Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati, apalagi yang di depan sana. Ada guru saya. Padahal saya ngomong benar. Guru saya langsung berkata, ulang ceramahnya. Kenapa harus diulang guru? Tadi tidak pakai salam. Ceramah harus pakai salam. Saya bilang enggak mau guru. Kenapa enggak mau? Takut ada yang jawab. Bu, marahkan saya dihukum begitu? Enggak marah saya. Enggak marah saya. Enggak marah. Bahkan Bu, begitu lewat bertahun-tahun saya dihukum, saya nggak berani tanya Pak, nggak mau saya tanya. Saya tetap yakin guru saya pasti menghukum saya ada sesuatu. Itu akhlak santri zaman dulu, nggak pernah protes, walaupun merasa benar. Yang penting legowo, ridho, nerimo hukuman gurunya, pasti ada berkahnya Pak. Ternyata betul, beberapa tahun berlalu ketika guru saya akan wafat, saya dipanggil, Ahmad, tahan. Sebelum saya wafat, apakah ada pertanyaan yang ingin kau tanyakan kepada saya? Ada guru. Udah bertahun-tahun saya simpan di hati ini. Mau tanya apa? Ingat gak dulu guru ketika saya pernah minggat dengan teman-teman saya, yang lain minggatnya alasannya nggak benar, tapi kok hukumannya sedikit? Kenapa saya minggatnya dengerin ceramah, hukuman saya malah lebih banyak 3 kali lipat? Ini pertanyaan sudah bertahun-tahun saya simpan. Kenapa guru? Guru saya tersenyum. Nah, udah saya sangka kamu pasti akan tanya itu. Kamu mau tahu saat ini jawabannya? Begitu 4 orang santri minggat, saya dengar dari petugas keamanan, saya kecewa. Tapi begitu saya tanya, cuma kamu yang membuat saya bangga hari itu. Yang lain minggatnya urusan yang gak benar, tapi kamu ingat ingin dengerin ceramah. Maka saya berharap mudah-mudahan cita-citamu tercapai, jadi penceramah, bisa keliling dunia, keliling kemana-mana. Maka itu perlu saya cabut. Kamu saya anggap seperti kuda pacuan. Orang mau lomba kuda, bisa kudanya juara, itu penunggang kuda akan memukul pantat kuda dengan kuat. Ketak, ketak, ketak. Makin kuat dipukul, makin kencang larinya. Mana ada orang lomba kuda, kuda bukan dipukul tapi diusap maju. Yang ada kuda malah terangsang. Bujur, bujur. Kamu saya pukul lebih banyak, lebih keras, biar larimu makin melejit ke depan, biar kamu gampang menggapai cita-citamu, jadi penceramah, bisa keliling kemana-mana. Nah, itu hukuman karena cinta dalam hati. Berarti dari dulu saya dianggap muda. Masih ada yang mau kamu tanyakan? Nah? Masih guru. Yang kedua, apa lagi nak? Kenapa guru suruh saya ceramah di kuburan? Padahal jelas-jelas yang ada di kuburan itu orang yang sudah mati semuanya. Halo, ngomongin kuburan keluar suaranya. Guru, kenapa hukum saya ceramah di kuburan? Kan gak ada manfaatnya, mereka sudah mati semuanya. Siapa bilang gak ada manfaat? Apalagi ceramah tentang kematian. Kenapa guru? Nah, itu ada ilmunya. Nah. Ilmu apa guru? Nah, nanti kalau kamu sudah jadi penceramah, kamu keliling di mana-mana, jangan kamu pikir yang ngedengerin ceramah itu orang hidup semua hatinya. Nanti akan ada orang-orang wujudnya ada, tapi sebenarnya hatinya
yang sudah mati. Siapa mereka? Orang-orang yang datang ke majelis bukan cari manfaat, nyari-nyari kesalahan penceramahnya. Itulah orang-orang yang mati hatinya. Duduk jelas-jelas duduk di tempat baik, bukan nyari kebaikan, tapi yang dia korek-korek nyari-nyari keburukan. Itulah orang-orang yang sebenarnya hatinya mati. Ternyata banyak makna tersirat di balik hukuman yang diberikan guru kepada saya. Bu, berkah saya rasakan salah satunya karena ridho, legowo, nerimo hukuman apapun yang diberikan guru, dan ternyata hukuman itu menjadi asbab keberkahan buat saya. Alhamdulillah. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salatullah. Sekali lagi saya pesankan buat anak-anak muda, mimpi masa tuamu akan penuh dengan keberkahan dari Tuhan Allah kalau masa mudamu engkau tidak menghormati orang-orang yang lebih tua, karena orang tua adalah jalan berkah mengampuni. Bapak Ibu, kisah kedua, mau jadi apa masa tua mereka nanti? Jawabannya apa yang dilakukan di masa muda. Anak-anakku, ini kisah kedua, kisah nyata. Saya ketika masih tinggal di Palembang sana, suatu hari saya ceramah di satu tempat. Pulang dari ceramah jam 12 malam, dalam arah pulang menuju ke rumah, dari arah sebelah kanan, arah jalan yang berlawanan, saya dinampakkan Allah dengan satu kejadian. Seorang kakek dikeroyok 3 anak muda. Babak belur itu kakek, tidak ada satupun yang menyelamatkannya. Nampak ada anak muda yang memukul wajahnya, kerudak. Anak muda kedua memukul, menendang dada si kakek, kerudak. Anak muda ketiga menggigit kakek dari belakang. Tidak ada satupun yang membantu. Ada yang nonjok, ada yang nendang, ada yang gigit. Maaf, orang Berau bilang nonjok bahasanya apa? Jagul. 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 Mulai aneh. Kalau nendang, tendang, tandang. Pukul tadi apa? Jagul. Jagul, tandang. Ah, sekarang kalau gigit, gigit apa? Nyokot, nyokot, gigit. Bahasa daerahnya nggak ada. Apa? Ikut. Oh, bahasa Banjar. Kalau bahasa Banjar ikut, bahasa saya tetap gigit. Mukul tadi apa? Jagur, tandang, ngikut. Tidak ada satupun yang menolong kakek, Pak. Jam 12 malam, saya kasihan, Pak. Keluar jiwa sosial saya, nggak tega saya lihat ada orang tua dikeroyok 3 anak muda, nggak fair ini. Keluar jiwa kesatria saya. Diam-diam begini. Saya mantan atlet bela diri, medali emas pernah saya dapatkan lomba pencak silat. Hampir saya jadi atlet bela diri. Sudah masuk nama terdaftar di PON, tapi karena ibu saya gak ridho, akhirnya saya gantung sabuk. Maka saya masih adalah hafal jurus-jurus mau. 3 anak kecil, 3 kecil. Saya pernah lawan 20 orang. 20 orang royok saya. Sedikit pun saya tidak mundur. Kenapa? Keburu pingsan. Saya beranikan diri menyelamatkan si kakek. 3 anak muda siap saya lawan. Kalau pun terjadi apa-apa, syahid nilai saya, Pak. Menjaga kehormatan orang. Betul? Saya putar balik kendaraan. Saya klaksonin, kabur 3 anak muda itu. Belum saya lawan sudah kabur. Itu yang saya harapkan. Saya lihat si kakek tersungkur, Pak, tersandar di pohon di pinggir jalan. Darah mengucur dari wajahnya, lebam di mukanya,
Menangis si kakek kesakitan. Saya dapat ilmu dari Allah. Saya tanya si kakek, "Kek, kenapa diam? Kenapa tidak melawan? Kenapa pasrah?" Si kakek menangis sambil berkata, dan ucapan kakek mengingatkan saya dengan hadis Nabi yang nanti akan saya titipkan buat kalian wahai anak-anak muda. Nah, kalian mau tahu jawaban kakek apa? Begitu saya tanya, "Kek, kenapa nggak melawan?" Si kakek menangis. Lalu si kakek berkata, jam 12 malam, waktu itu kejadiannya jam 12 malam. Seorang kakek dikeroyok 3 anak muda, bapak belum tidak ada yang nolong. Saya tanya si kakek, "Kek, kenapa menangis? Kenapa diam? Kenapa tidak melawan?" Si kakek menjawab. Jawabannya mengingatkan kita dengan hadis Nabi. Apa kata kakek? Buat foto, Ustaz. Jam 12 malam waktu itu 3 orang meroyok kakek, nggak ada yang nolong. Saya kesian, saya tanya kakek, "Kek, kenapa kakek tidak melawan?" Si kakek menangis. Jam 12 malam. Ini teknik ceramah terbaru, bikin makhluk halus berasa. Si kakek menangis. "Jangan-jangan ini balasan dari Allah buat saya, nak." Maaf kek, sebentar. Balasan apa? Kalau saya melihat 3 wajah anak-anak muda yang tadi mukul, nendang, ngigit, saya terbayang dengan waktu saya seusia mereka. Emang kenapa dulu kakek? Dulu saya pernah mukul ibu saya. Dulu saya pernah nendang ayah saya. Dulu saya pernah ngigit guru saya. Pantes mantan preman. Begitu dia jadi kakek, Allah balas berkali-kali lipat. Ini sebenarnya pesan indah dari Nabi buat anak-anak muda. Apa kata Nabi? "Ma akrama syabun syaikhan li sinnihi illa qayyadallah ma yukrimuhu inda sinnihi." Kata Nabi apa? Kalau ada anak muda di masa mudanya pandai, hormat kepada yang lebih tua satu saja, maka nanti kalau dia jadi tua, Allah akan siapkan 10 anak muda akan hormat kepada dirinya. Tapi sebaliknya, kalau ada anak muda di masa mudanya sudah kurang ajar dengan ayah ibunya, kurang ajar dengan gurunya, kurang hormat dengan orang-orang yang lebih tua darinya, maka siap-siap nanti kalau kalian jadi tua, Allah siapkan berkali-kali lipat anak-anak muda yang akan berbuat lebih gila dari apa yang pernah kalian lakukan di masa muda kalian. Maka berangkat dari malam ini, tanamkan niat, mantapkan hatimu. Jangan jadi lagi anak-anak yang durhaka kepada ayah ibumu. Jangan jadi anak-anak yang tidak tahu malu dengan orang-orang yang lebih baik yang sudah berjasa dalam hidupmu. Jangan jadi anak-anak yang kurang ajar kepada orang-orang yang lebih tua darimu. Kalau hidupmu ingin Allah berkahi nantinya, insya Allah, hormati yang tua, maka nanti yang muda akan hormat kepada. Sikap pada ceramah nggak perlu bertele-tele, yang penting intinya. Ini baru satu misteri Mi'raj, masih banyak misteri lain yang akan kita kupas. Tapi sebelumnya boleh minum dulu nggak? Boleh. Maaf ya, bukan haus. Kan yang ceramah saya, ini ceramah saya titik yang ke-6. Masih ada belasan titik lagi di Berau. Ibarat mobil saya, mobil berjalan perlu isi bensin. Dari Berau saya pulang sehari 2 hari saja ke Jakarta. Nanti lanjut ke Samarinda sampai akhir bulan. Dari Samarinda saya lanjut tabligh akbar ke Sumut, Sumatera Utara. Dari Sumut lanjut ke tempat kota lain, hanya ke Aceh. Hanya 1 hari 2 hari di Jakarta pulang. Itu pun cuma ingin memastikan apakah Monas masih ada atau jangan-jangan sudah dipindahkan di Kalimantan. Bu, minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan haus, kan yang ceramah saya.
Ibu kan cuma duduk saja. Saya seperti mobil berjalan, perlu dong isi bensin. Minum lagi ya. Ibu kan seperti mobil mogok, cuma diam saja, nggak perlu isi bensin, nggak jadi masalah. Minum lagi ya. Memang beda banget kalau minumannya sehat dan bawa berkah. Beda loh Pak. Merek apa sih? Ternyata inilah minuman yang paling setia menemani dakwah saya di mana-mana. Namanya Ajwa. Ngambil berkah kurma Nabi yang ada di Saudi Arabia. Ajwa ada artinya ajaib water. Kenapa ajaib? Kandungan minuman ini mirip kandungan air Zam-Zam. Semua apa yang ada dalam Zam-Zam kami pelajari, kami jadikan kandungan air Ajwa yang satu ini. Biar makin terus bertambah berkah. Setiap mata air yang ditemukan dikhatamkan Quran 30 juz. Dibikin pabrik, didengarkan Quran ketika produksinya. Demi Allah, Quran itu obat dan rahmat dari Allah untuk kita. Air itu sifatnya hidup. Kalau yang ini hidup dan obat digabungkan, maka melahirkan kekuatan yang sangat dahsyat. Tapi saya yang menyelidiki dua ayat Allah ini adalah orang Jepang lebih dulu. Di Jepang dibuka satu botol minuman, didengarkan musik, kristal airnya jelek. Tapi minuman yang kedua dibuka tutup botolnya, didengarkan Quran, zikir, sholawat, kristal airnya langsung indah dan menawan. Maka berapa banyak yang minum air Quran ini, air zikir ini, penyakitnya diangkat oleh Allah. Miumnya, kistanya, kolesterolnya, ambiennya, macam-macam. Saya sering dapat testimoni Pak. Percayalah, Quran itu obat terdahsyat dari Allah untuk kita. Setengah menit ke depan anak-anak kita akan lihat demo air sehat Ajwa. 30 merek minuman terkenal di Indonesia sudah dikalahkan oleh Ajwa. Malam ini kita akan adu dengan minuman yang katanya paling besar, paling hebat, paling lama. Ternyata minuman ini milik perusahaan Yahudi. Kita akan adu minuman ini dengan minuman Ajwa. Kalau mereka bikin perusahaan untungnya buat Israel, doakan Ajwa untungnya kita kirim buat Palestina. Takbir. Anak-anak lihat ke depan karena ini ilmu berharga buat kalian. Sehat itu nikmat terbesar kedua setelah iman. Kalau sehat bisa bekerja, beribadah, bahkan bisa berbuat segala-galanya. Awali sehatmu dengan menjaga minuman yang masuk ke dalam tubuhmu. Karena tubuh kita lebih banyak butuh air daripada makan. Lihat, kita teteskan betadin beberapa tetes, kita aduk. Ngaduknya jangan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air. Pakai plastik atau sedotan. Lihat warna airnya, dari kuning berubah menjadi bening, berubah menjadi kuning. Kita adu dengan minuman milik kaum muslimin, Ajwa namanya. Tiga 30 merek minuman sudah kami kalahkan. Air kangen saja kalah, apalagi yang gak kangen. Kita teteskan betadin dengan jumlah tetesan yang sama. Setelah ini akan kita aduk. Anak-anak lihat ke depan, mana minuman yang lebih bening, lebih bersih. Ketika masuk ke dalam perut, mana minuman yang membersihkan kotoran yang ada di dalam perut. Karena perut kita kotor. Penyakit itu berawal dari makanan yang masuk ke dalam perut. Minuman apa yang lebih bening? Sebutkan namanya apa? Jangan malas-malas memanggil dan menyebut nama Ajwa, karena itu bukan dari saya namanya Pak. Namanya dari kurma Nabi. Saya ambil berkah dari nama yang diberikan Nabi. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi, disebut, didengar, dibeli, dimakan, diminum, ada berkah menghampiri. Maka nama Ajwa itu enak betul didengar, enak disebut. Ajwa, 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 karena nama dari Nabi. Lihat minumannya, mana yang lebih bening? Ajwa. Kalau masuk ke dalam perut, dia bersihkan semua kotoran perut.
Mohon maaf buat ibu-ibu, ketika datang bulan, datang haid, pasti terasa sakit pinggang dan sakit perut. Nanti ganti minumannya, minum ajwa, rasa sakit itu akan sirna. Mohon maaf bapak-bapak yang perokok, ketika merokok makin lama nikotin nempel di paru-paru, susah dihilangkan. Cara menghilangkannya, mulai hari ini banyak-banyak minum air zam-zam. Kalau tidak ada zam-zam, beralihlah ke ajwa. Nanti nikotinnya akan luntur. Maaf ibu-ibu, ketika datang bulan itu kan darah kotor semuanya. Datang bulan haid, ibu-ibu haid itu 6 hari, 7 hari. Kadang-kadang mereka haid bisa 10 hari loh Pak, sampai 13 hari, betul Bu? Bapak-bapak berapa hari? Ibu, nanti mulai sekarang minum ajwa ya. Insya Allah 4 hari darah kotor langsung berhenti Pak. Jadi semua yang jelek-jelek, kotor-kotor, yang berbahaya, mudarat dalam tubuh dinetralkan oleh kekuatan antioksidan yang ajwa temukan dari zam-zam dan dijadikan kandungannya. Sekarang tes yang terakhir, anak-anak lihat ke depan. Kita akan gunakan media makanan kesukaan kita semua, murah meriah tapi berbahaya. Namanya mie. Bahasa kerennya mie. 90% makanan di luar mengandung zat kimia, pengawet dan formalin, pasti berbahaya dan mematikan. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya. Kenapa? Karena nggak pernah makan racun. Orang sekarang muda-muda sudah kena kanker rojiun karena sering makan makanan beracun. Adik perempuan saya wafat usianya 30 tahun. Adik perempuan saya wafat usia 30 tahun kena kanker payudara stadium 4 lanjut. Kenapa kena kanker? Suka makan mie. Saya terlambat menyelamatkan nyawa adik saya, tapi setiap kali saya berdakwah saya tidak akan pernah malu mempromosikan air berkah ini biar tidak ada kata terlambat, terus bermanfaat untuk umat. Mudah-mudahan jadi amal bagi adik perempuan saya. Sekarang kita aduk, lihat ke depan. Mana minuman yang sehat, mana yang tidak. Lihat, kita mulai dari minuman yang berwarna biru. Ini baru 1 sendok mie masuk ke perut kalian anak-anakku. Begini tampilan perut kalian. Bagaimana kalau 1 bungkus? Bagaimana setiap hari? Bagaimana bumbunya? Lama-lama ini akan mematikan, pasti berpotensi mendatangkan kanker dan penyakit lainnya. Perut akan menjadi kotor. Tapi lihat kalau minumannya sehat, ajwa, racun apapun, baik itu kimia, formalin, pengawet dinetralkan oleh kekuatan alkali yang tinggi, antioksidan, mikroklaster yang ajwa temukan ada dalam kandungan zam-zam. Sekarang kita tempel, minuman apa yang lebih berkah?